Bismillahirrahmanirrahim. Punya keluasan rezeki. Walam yutuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah berfirman, kata infak itu dia punya irisan dengan kata nifak. Infak ketika roh dicabut dari jasad kita, Bapak Ibu Saudara. Ketika roh dicabut. لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke ayat 65. Wala yahzunka, dan jangan membuatmu sedih. Qauluhum, perkataan mereka. Innal izzata, sesungguhnya kemuliaan. Lillahi, bagi Allah. Jami'an, semuanya. Huwas sami', dia maha mendengar. Al-alim, maha mengetahui. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap menyeru umatnya untuk mengikuti ajaran Allah, setiap berdakwah, lalu orang yang didakwahi tidak mengikuti ajakan Rasul untuk mengikuti ajaran Allah, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersedih. Lebih-lebih orang yang diajak mengeluarkan perkataan yang menyakiti, yang diajak mencaci, menistakan, menghina, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersedih. Sedih karena yang diajak tidak mau mengikuti ajakannya. Meskipun memang sangat mungkin bahwa ketika dicaci, dihina, dinistakan, secara pribadi Rasulullah juga sedih. Tetapi lebih membuat sedih Rasulullah adalah pada saat yang diajak, yang didakwahi tidak mau mengikuti ajakan dan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat bersedih. Maka ayat ini juga merupakan hiburan, tasliyah bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul dihibur, jangan membuatmu sedih. Hinaan mereka, cacian mereka. Sebab apa? Innal izzata lillahi jami'a. Sesungguhnya kemuliaan itu adalah milik Allah. Cacian mereka tidak membuat Nabi menjadi hina. Penistaan mereka tidak membuat Nabi menjadi rendah derajatnya. Karena kemuliaan itu milik Allah, yang memberi Allah. Nah, di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, ucapan-ucapan yang menghina, yang menistakan,
dan memutarbalikkan fakta itu sering dilakukan oleh orang-orang kafir terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Permainan kata-kata sering terjadi di zaman Rasul. Pengkelabuan terhadap fakta itu juga dilakukan oleh orang-orang kafir di zaman Rasul dulu. Ini kayak zaman sekarang pun juga terjadi. Orang mengajak kepada kebaikan tapi justru dibilang menghasut. Menghasut bahasa kita berasal dari bahasa Arab. Ada di surat Al-Falaq. Min syarri hasidin idza hasad. Hasad artinya dengki, benci, hasad. Jadi menghasut artinya mengajak untuk membenci. Padahal mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran itu bukan menghasut, tapi justru mengajak untuk kebaikan. Membenci kepada kemungkaran memang harus kita lakukan. Kemungkaran harus dibenci. Kalau tidak ada kebencian kepada kemungkaran, tidak akan timbul niat atau keinginan untuk mencegah kemungkaran itu. Nah, sekarang terjadi orang mencegah mencegah dari kemungkaran justru dibilang menghasut. Dan ini memang bagian dari ujian dari dakwah itu sendiri. Apa yang dilakukan oleh Rasul lebih berat. Nabi Musa alaihi salam di zaman Fir'aun itu juga sama. Ya, dilabeli teroris, radikal, membuat makar. Seperti itu. Padahal tidak ada niat dari Nabi Musa untuk menggantikan Fir'aun sebagai raja. Tapi Fir'aun sudah ketakutan. Fir'aun mengira bahwa kemuliaan adalah dengan jabatannya yang tinggi itu. Fir'aun mengira bahwa menjadi raja itu sangat mulia. Ini kesalahan persepsi atau kesalahan pemahaman dari Fir'aun. Maka Fir'aun akhirnya berusaha mempertahankan kekuasaannya. Orang yang mengajak kepada kebaikan, mengajak beribadah kepada Allah, kemudian dianggap sebagai ancaman dan harus ditangkap. Bahkan Musa dikejar untuk dibunuh. Itu yang dilakukan oleh Fir'aun. Ya, nah jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir pada setiap zamannya mempunyai kemiripan dan kesamaan. Zaman Nabi Ibrahim juga begitu. Tekanan yang dialami oleh Nabi Ibrahim sama. Ya. Apa yang dilakukan oleh Raja Namrud kepada Nabi Ibrahim juga sama.
yang mencegah kemungkaran, yang mengajak kepada kebaikan justru dihalang-halangi. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, jangan heran. Setiap zaman orang kafir modelnya sama. Terlebih kalau orang kafir ya sedang memegang kekuasaan, mirip sama seperti itu. Seperti Fir'aun, seperti Namrud. Nah, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dihibur oleh Allah dengan ayat ini. Jangan membuatmu sedih perkataan mereka, sebab upaya mereka merendahkan dengan ucapan-ucapan mereka itu sama sekali tidak bisa membuat Nabi rendah. Al-Izzah, kemuliaan itu milik Allah. Ini juga mengarahkan pemahaman kita sehingga membuat langkah kita sesuai dengan arahan Allah. Karena kemuliaan itu ada pada Allah, yang memberi kemuliaan juga Allah, maka carilah kemuliaan dari Allah. Bukan dari jabatan, bukan dari harta, bukan dari ketenaran dan lain sebagainya. Tapi kemuliaan itu kita cari dari Allah, kita minta dari Allah. Tentu dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Huwas Sami', dia Allah Maha mendengar. Al-Alim, dia Allah Maha mengetahui. Orang-orang yang menistakan Nabi dengan ucapan-ucapan mereka, Allah tahu. Zaman sekarang pun siapapun yang berusaha untuk menistakan umat Islam dengan ucapan-ucapan mereka, Allah tahu. Buat kita ya sedih memang, tetapi kita tidak larut dalam kesedihan itu. Tapi justru saat-saat kita mendapatkan ujian-ujian seperti itu, kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, oleh Nabi Musa, dan juga oleh Nabi Muhammad. Apa yang harus kita lakukan? Terus bergerak untuk kebaikan. Jangan diam untuk kebaikan, tapi terus bergerak untuk kebaikan. Tetap melakukan amar ma'ruf dan tetap melakukan nahi mungkar. Al-Alim, Allah Maha tahu siapa yang layak dimuliakan dan siapa yang layak dihinakan. Allah tahu. Jadi kita nggak usah khawatir, ya. Sehingga yang kita cari kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua, ala ingatlah, innalillah, sesungguhnya kepunyaan Allah, man fis samawati, siapa yang di langit, wa man fil ardi, dan siapa yang di bumi. Wa ma yattabi'u, dan tidak mengikuti, alladzina, orang-orang yang yad'una, mereka menyeru, mereka menyembah, min dunillah, dari selain Allah, syuraka, sekutu-sekutu. Iyattabi'una, tidaklah mereka mengikuti, illa dhanna, kecuali persangkaan-persangkaan. Wa inhum, dan tidaklah mereka illa kecuali yakhrusun, mereka berdusta. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menegaskan dan lebih memperkuat
penjelasan dari Allah bahwa lillahi man fis samawati wa man fil ardi, kepunyaan Allah, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Siapapun yang ada di langit dan di bumi milik Allah. Milik menunjukkan tentang kekuasaan. Kekuasaan apapun yang ada di langit dan di bumi adalah kekuasaannya Allah. Tidak ada yang berkuasa. Ada orang kafir yang mengira bahwa kekuasaannya itu akan membuat mereka kekal, sehingga berusaha untuk mempertahankan kekuasaannya itu. Ada yang mengira bahwa kekuasaannya itu dapat membuatnya mulia, derajatnya tinggi. Semuanya adalah persangkaan-persangkaan. Kemuliaan milik Allah. Karenanya jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ayat ini menjelaskan kepada kita, Namrud yang dulu pernah mengira bahwa kekuasaannya itu bisa membuatnya untuk berbuat apa saja. Sehingga ketika Nabi Ibrahim alaihi salam menyerunya untuk menyembah Allah, Nabi Ibrahim mengatakan, Allah menghidupkan dan mematikan. Kata Namrud, saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Akhirnya ada orang yang dibunuh oleh Namrud. Setelah dibunuh, dia mengatakan, tuh saya mematikan. Yang satu lagi dibiarkan hidup. Dan dia mengatakan, tuh saya menghidupkan. Nabi Ibrahim tidak kehilangan cara untuk mendebatnya. Dan dia katakan, Allah Tuhan kita menerbitkan matahari dari timur, sekarang terbitkan matahari dari barat. Maka bingunglah Raja Namrud. Fir'aun dengan bala tentaranya yang banyak, dengan kekayaannya yang melimpah, dia merasa kuat dan bisa mempertahankan kekuasaannya. Tapi Allah lenyapkan, Allah binasakan Fir'aun dan bala tentaranya dengan ditenggelamkannya di dalam laut. Kekuasaan milik Allah. Wa ma yattabi'ul ladzina yad'una min dunillahi syuraka. Orang-orang yang menyembah selain Allah, tidaklah mereka itu mengikuti, tidak mengikuti apa yang mereka sembah pun sebenarnya mereka juga tidak mengikuti. Tidak sungguh-sungguh mengikuti kebaikan dan kebenaran. Meskipun mereka merasa bahwa apa yang mereka ikuti adalah kebaikan, padahal bukan kebaikan. Sebab iyattabi'una illa dhanna, mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan-persangkaan. Wa inhum illa yakhrusun, dan tidaklah mereka mengikuti kecuali kebohongan atau kedustaan. Maka jangan sampai orang Islam mengikuti ajaran karena sangkaan, karena dugaan. Apa maksudnya? Menjadi orang Islam tapi tidak belajar Islam.
Akhirnya yang diikuti persangkaan-persangkaan saja. Dikira yang diikuti adalah kebaikan, ternyata yang diikuti bukan kebaikan, justru keburukan. Banyak orang Islam yang juga nggak suka dengan nahi mungkar. Akhirnya nyuruhnya diem, udah diem aja. Dan bukan yang dilakukan oleh para nabi berdiam atas kemungkaran, bukan. Ya. Yang dilakukan oleh para nabi adalah bergerak terus untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Seperti itulah yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita, bukan mendiamkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan dalam hadisnya, man ra'a minkum mungkaron, siapa yang melihat kemungkaran di antara kalian, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Merubah itu menunjukkan adanya usaha, adanya gerakan untuk merubah. Falyughayyirhu, dengan segala kemampuan, punya kekuasaan digunakan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Dengan tangan, dengan kemampuan fisiknya. Fa illam yastati' fa bilisanihi, kalau nggak bisa merubah dengan kekuasaannya, dengan tangannya, maka dengan lisannya, dengan mulutnya, dengan nasihat. Kalau nggak bisa, fa illam yastati' fa biqalbihi, maka merubahnya dengan hatinya, dengan doanya. Wadzalika ad'aful iman, boleh mengambil cara berdoa saja tanpa bergerak. Itu pun kalau sudah nggak bisa melakukan dengan kemampuan fisiknya, nggak bisa dengan lisannya, maka doa yang bisa dipanjatkan, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, jadi banyak juga orang Islam yang mengikuti yang dianggap sebagai ajaran atau mengikuti hal-hal yang justru itu adalah kebohongan. Dan Allah katakan orang-orang yang mensekutukan Allah semuanya mengikuti kebohongan. Mereka mengada-ada dan mereka mengikuti yang diada-adakan tersebut. Ayat yang ketiga, huwallazi, dialah yang ja'ala lakum, telah menjadikan untuk kalian al-laila, malam, litaskunu fihi, agar kalian mendapatkan ketentraman di dalamnya, wan nahara, dan siang, mubsira, dapat melihat. Inna fi dzalika, sesungguhnya di dalam yang demikian itu, la ayatin, terdapat tanda-tanda kekuasaan, liqaumin, bagi kaum, yasma'un, mereka mendengar. Ayat ini menjelaskan tentang kekuasaan Allah kembali. Allah menjadikan malam untuk mendapatkan ketentraman dengan beristirahat. Maka Allah jadikan kita ngantuk di malam hari, hakikatnya adalah untuk mendapat ketentraman. Dan siang Allah jadikan kita bisa melihat, adalah dalam rangka untuk berusaha. Di waktu terang kita berusaha, di waktu malam kita mendapatkan ketentraman. Ketentraman itu yang memberikan adalah Allah. Maka munajat di malam hari itu juga merupakan salah satu yang Allah perintahkan
Allah anjurkan kepada kita untuk melakukannya supaya mendapatkan ketentraman. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang memberikan, yang menurunkan as-sakinah, ketentraman di dalam hatinya orang-orang yang beriman. Munajat di malam hari, berusaha di siang hari, maka itulah yang akan kita peroleh apa yang kita inginkan. Ya, dan di dalam kekuasaan Allah ini terdapat tanda-tanda kekuasaan yang gak bisa dilakukan oleh siapapun. Membuat malam dan siang yang datang silih berganti, tidak ada yang bisa melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja jamaah sekalian yang bisa kita tadaburi dalam kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita fahami dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dapat menjadikan motivasi yang kuat untuk kita semua untuk terus berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri tadabbur kita pagi hari ini dengan membaca doa sesudah tilawatul Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna